رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Apabila saudaraku masih tergolong dalam kategori syabun, ya, dalam kategori seorang pemuda, dan semoga yang sudah sepuh pun juga pada masa mudanya pernah melewati masa-masa ini dan dalam situasi yang digambarkan dalam hadis Nabi ini, yaitu tumbuh dan berkembang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang masih muda, jangan lewatkan waktu sholat. Ketika tiba waktunya sholat, sambutlah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lewatkan bulan suci yang mulia, bulan Ramadan seperti ini. Isi dan manfaatkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ceritanya anak muda mengatakan, mumpung masih muda kita bersenang-senang, tak perlu ada ikatan. Tidak zamannya seperti itu. Karena dalam hidup ini pasti ada ikatan. Tak mungkin orang bebas tanpa ikatan. Siapapun dia, meskipun yang bersangkutan bergaul dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, jauh dari Allah, pasti di antara mereka ada kesepakatan-kesepakatan, ada ikatan-ikatan yang membingkai hubungan dan interaksi di antara mereka. Karenanya, para pemuda, cukup ikatan Allah yang mengikat kehidupan kalian dan kehidupan kita semua, yaitu ikatan ubudiyah dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemuda, ibadah kepada Allah tidak hanya dalam bentuk ritual. Ketika Anda memastikan bahwa aktivitas materi, pekerjaan dan profesi meraih cinta dan ridha Allah, maka termasuk dalam kategori ibadah, dan Anda pun tergolong syabun nasya'a fi ibadatillah. Kemudian, saudaraku yang dirahmati Allah, yang ketiga tadi juga sudah saya sebutkan, seseorang yang hatinya tertambat pada masjid, minal masjid ilal masjid, dulu disimbolkan oleh Rasulullah, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kita ambil inspirasinya, kehidupan kita dari masjid menuju masjid. Bahkan ada seorang sastrawan dari Mesir yang mengatakan bahwa anal masjid wa ana sajid wa anal masjid. Aku bersujud kepada Allah dan aku adalah masjid. Artinya suasana kehidupan, suasana hati saat berada di rumah Allah yang tenang itu terbawa pula dalam kehidupan keseharian. Saat berada di tengah-tengah keramaian, hati tertambat pada masjid. Saat misalnya menekuni profesi, sedang bekerja dan beraktivitas, ada panggilan dari masjid, kita sambut panggilan itu dengan segera. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid tidak dimaknai orang yang sehari-hari tidur di masjid loh ya. Mungkin dulu saudaraku punya kegemaran dan kebiasaan tidurnya di masjid, tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang selalu menjadikan masjid tempat pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita bersahabat, punya teman dekat, ini juga berpeluang untuk mendapatkan perlindungan dan naungan Allah apabila persahabatan itu dibingkai dengan ketulusan karena Allah, bukan untuk kepentingan dunia. Sangat mungkin saya berteman dengan saudara yang lain, dipertemukan di tempat profesi dan pekerjaan kita, tetapi suasana hati yang menjalin keduanya adalah jalinan keimanan, bukan semata-mata persoalan-persoalan dunia. Kemudian ada lagi, boleh jadi di antara saudaraku pernah tergoda oleh lawan jenis. Yang bersangkutan sangat cantik, yang bersangkutan sangat tampan bila yang digoda itu perempuan. Dia punya kedudukan, dia punya jabatan, tetapi dengan tegas dan teguh dia mengatakan, inni akhafullah. Bukan saatnya untuk menjalin asmara tanpa ikatan kekeluargaan, tanpa ikatan nikah.
bila ingin menjalin asmara, maka diikat terlebih dahulu dengan ikatan suci akdun nikah dengan mengatakan inni akhafullah. Demikian pula saudaraku yang dirahmati Allah, sedekah mengantarkan pada naungan surgawi, naungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kapan? Dengan tulus dan ikhlas dia membayar kewajiban maliyahnya, kewajiban hartanya. Keikhlasannya sangat luar biasa sehingga diibaratkan seperti tangan kirinya tak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, saking ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu kesempatan lagi masuk ke golongan yang ketujuh, yaitu berzikir kepada Allah, rajin ingat Allah, terutama di saat dalam kesendirian, hingga kemudian mencucurkan air mata penuh penyesalan karena banyak melakukan perbuatan dosa. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada 7 golongan, ada 7 pintu, artinya terbuka luas kita memasuki pintu yang mana, memasuki golongan yang mana, guna meraih naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala di surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're the only one I turn to, Lord. I know your promise is true. Every step I take, Ya Rabbi, pray it brings me right to you. Every night in all my prayers, Lord, I raise my hands to you. Rabbi, you know what's in my heart. Keep me on this path to you. You forgive all those who seek you. Who do I call if it's not you? Pray one day I'll meet you, Rabbi. Won't you bring me back to you? Maulana, ya Maulana, ya Sami'u